Oke sobat guys, TPS atau throttle position sensor yang di Panther itu prinsipnya kayak gini guys. Jadi kayak potensio aja, ini bisa diputar-putar. Nah, kemudian ada 3 kaki, kan? Ujung, tengah, dan ujung. Ujung sama ujung itu biasanya diberi power atau power supply atau tegangan guys ya. Kemudian yang tengah itu yang variabelnya. Jadi misalkan saya putar ke mentok kiri, ya, hambatan yang tengah dan yang kiri itu akan kecil, sementara hambatan yang tengah dan yang kanan itu akan besar. Nah, tapi pada TPS di Panther itu posisinya memang tidak begini guys ya, tapi mungkin seperti ini ya. Kemudian ini yang ditarik sama gasnya, ya kan? Nah, kita nanti ngatur yang ininya, housingnya ini. Secara skematik bisa digambarkan TPS yang ada di Panther, yaitu sebelah kiri ya, ada 3 kaki tadi. Nah, kalau gasnya kita tarik atau diinjek ya, itu posisinya akan berubah jarumnya. Nah, kemudian dia akan mendekati 5 voltnya, sehingga kalau yang diukur di VTH-nya itu akan naik ya. Terus yang akan kita lakukan nanti adalah kita setting housingnya, atau digambar nih biru-birunya guys ya. Kita putar-putar supaya nilai awalnya itu sesuai dengan spek yang telah ditentukan. Yuk kita praktekkan di mobil seperti apa langkahnya. Oke sobat guys, ini adalah lokasi TPS-nya guys di sini. Nah, kita perlu mengendorkan nih 2 baut, 1 dan 2. Nggak begitu kelihatan, coba saya tunjukin. Nah, kemudian ini bisa kita putar-putar, bisa kita putar-putar. Nah, seberapa besar? Nah, kita akan mengikuti manualnya, yaitu dengan Oke guys, yang pertama kita masukkan dulu jarum ke dalam TPS-nya, yaitu ke kabel yang warna kuning seleret hijau sama merah seleret putih atau yang tengah, yaitu massa dan VTH. Jarum ya, kalau bisa pakai jarum pentul guys, jadi yang kakinya atau belakangnya itu ada bulet-buletan supaya tidak cedera ya. Oke, setelah jarum kita masukkan, nah kita nanti akan ini guys, akan menghubungkan probe atau multimeter yang ujungnya itu tangkainya, yang tengah itu yang positif atau yang merah, kemudian yang bawah yang massa atau ground itu yang hitam. Oke, perhatikan jangan sampai ini ya, jangan sampai konslet ya jarumnya ya. Karena itu oh ya, ini posisi kunci kontak off ya, off ya, jangan on. Oke. Nah, nanti kita akan ngeceknya seperti ini guys. Jadi tangkainya atau probe-nya dari multimeter yang warna merah itu ada di tengah atau jarum yang atas, yang di bawah ground itu yang hitam. Nah, letaknya seperti itu. Kemudian kita setting alat ukurnya, karena yang kita ukur nanti adalah
di bawah 1 volt. Spesifikasinya kan 0,45 volt di idle. Nah, kita pilihnya di DC volt yang 2,5. DC volt yang 2,5 atau seperti yang ditunjukkan di gambar. Terus yang ditunjukkan, misalnya nanti tunjukkan ke jarumnya ke 50 ya, itu kemudian nanti dibagi 100. Berarti nanti kalau menunjukkan 50 berarti nilainya 0,5 itu. Kemudian jangan menempatkan selektor multimeter ke posisi pengukuran ini ya, hambatan atau kontinuitas atau ohm, karena nanti kalau di posisi tersebut tangkai atau probe multimeter itu mengeluarkan arus guys, mengeluarkan tegangan. Nah, nanti tidak merusak ini ya ECU-nya. Jadi tetap di posisi DC volt, skalanya 2,5. Oke, siap setting, siap pengukuran. Oke. Kunci kontak IG on ya, on ya. Nah, coba sekarang kita ukur sini. Alah, luput. Nah, mari. Nah, dia di 0,8 ya guys ya. Padahal mintanya start 0,35. Oke, sekarang kita setting dulu. Sebetulnya kalau dua orang tuh enak guys, yang satu megangin, satu muter ya kan. Ini karena lagi WFH. Nah, kita coba segini dulu. 0,5 ya guys ya, 0,5 volt ya, kurangi dikit. Nol koma 0,45 ya. Ya kira-kira begitu guys. Nah, nanti sesuaikan aja dengan ini ya, dengan manual book. Nah, langkahnya seperti ini guys. Jangan lupa kunci kontak posisinya off dulu. Kemudian masukkan jarum ke soket TPS. Kemudian setel multimeter ke posisi DC volt ya, 2,5 biar tepat. Kemudian kendorkan TPS biar bisa di setel. Nah, terus sekarang baru putar kunci kontak on ya. Terus ukur menggunakan multimeter ya, yang paling bawah tadi ground hitam, kemudian yang tengah atau VTH atau jarum yang atas itu merah ya guys ya. Nah, melakukannya dengan ini guys, kalau misalnya kurang berarti diputar searah jarum jam. Kalau lebih dari yang ditentukan berarti diputar berlawanan arah dari jarum jam ya. Spesifikasinya sekitar 0,45 volt S. Kalau sudah tercapai lalu dikencangkan. Oke guys, sekian dulu, nanti sampai jumpa ke bahasan yang berikutnya. Terima kasih.